presenternya harus dibayar gitu Pak. Ada nggak sih? Kalau ada kan senang itu Pak. yang dikatakan saya di awal tadi. Dia berizin, cash flow-nya aja. Tentunya kalau media sosial bukan kewenangan kita. Tidak kewenangan dari apa? lembaga penyiaran ya. Hanya bersifat laporan lah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau atau KPID di channel YouTube Patra DVJ dan juga di Radio Suara Bono FM. Dan sahabat pahlawan serta kamu yang masih ada di rumah, ayo ikuti bagaimana keseruan channel Patra DVJ bersama Ketua KPID Provinsi Riau di masa COVID-19. Selamat menyaksikan. Biasanya setiap hari Rabu ada acara khusus kita ya. Acara tentunya termasuk acara kedaerahan. Itu ada Ocu Badondong atau juga ada juga Minang Maimbau dan lain sebagainya. Tapi hari ini ada yang spesial dan khusus di ruang dengar Anda di Radio Suara Bono, ada dialog interaktif. Nah, biasanya penyelenggaraan kita itu adalah di edisi pagi gitu ya. Ada premier regular time-nya untuk dialog interaktif. Tapi hari ini ada yang spesial, kita kedatangan tamu dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau atau KPID Provinsi Riau. Kenapa saya katakan edisi spesial? Karena perencanaannya kemarin ya, tapi baru bisa terlaksana karena ini yang datang adalah langsung untuk kali keduanya, untuk talk show kali keduanya dialog interaktif ini langsung dipimpin oleh Ketua Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Riau atau Ketua KPID Provinsi Riau Bapak Haji Falzan Surahman SSI MIKOM, dan juga dari Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Provinsi Riau Bapak M. Asrar Rais SEMM. Baik, saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Falzan Surahman. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saya juga Boleh pantun ya? Oh, boleh berpantun Pak, boleh, silakan. Satu pantun ya? Ya boleh Pak. Lebih dekat Pak dengan mikrofon ya. Untuk para pecinta Radio Bono FM, Ya. seiring salam dengan sembah dengan merbah pergam bertengger di atas batu, seiring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan menjawab pertanyaan. Ada pantun satu lagi dari Pekanbaru ke Rengat, singgah pelalawan membeli lepat. Tahu lepat? Tahu. Nah. Lainnya Pak Bugis. Agar tokso mendapat rahmat, jawablah salam yang tadi itu penuh dengan hangat. Alhamdulillah. Habis dah. Nanti Masih ada pantun lagi. Baik, sahabat pelalawan, dan berikutnya saya perkenalkan ada suaranya ya dari kejauhan, ada dari Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Provinsi Riau Bapak M. Asrar Rais SEMM. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengar kata MM ini Pak, sarjana tentunya ya. Pasca sarjana ya Pak ya. MM itu master Pak. Magister manajemen. Oh, magister manajemen. Baik. Dan Pak Ketua kita sendiri adalah MIKOM. Ini memang kolaborasi yang cukup unik. Jadi sudah tingkatnya master. Dan kita baru-baru ini kita tahu bahwa KPID Provinsi Riau, Pak, baru saja seleksi pemilihan anggota ya Pak, komisioner dari KPID Provinsi Riau. Saya jadi takut mengikuti ini kalau level-level belum master. Ini yang ada sekarang ini udah master nih Pak. Selamat berjuang ya Pak ya. Amin. Baik, sesuai dengan talk show kita hari ini dengan tema peran media penyiaran di masa COVID-19. Ini sangat dibutuhkan ya. Saya langsung ke Ketua KPID Provinsi Riau saja. Pak, di mana saat ini sedang banyak sekali radio-radio, termasuk juga Radio Kemenkes ini menjalankan fungsi atau misinya sebagai radio kesehatan. Kami pun selalu streaming untuk Radio Kemenkes ini untuk menyiarkan tentang COVID-19.
mereka siapa saja dan perkembangannya di Indonesia tentunya. Langsung dibawakan oleh Dr. Raisa tentunya. Dan kalau di Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan sendiri kami juga mengikuti perkembangannya gitu, perkembangan masing-masing kabupaten. Nah, tugas atau tupoksi dari KPID sendiri. Nah, apa nih dasar hukum dari Komisi Penyiaran Indonesia dan juga tugas serta fungsinya? Karena ini sangat relatif pengen orang tahu. Kenapa? Ini berbeda, Pak. Kalau biasanya kita tanpa ada persoalan ya, tapi kalau dengan COVID-19 nih pasti ada yang berbeda. Salah satunya tadi Bapak bilang harus kita nih bersiaran tetap menggunakan masker juga gitu. Kalau saya mohon maaf ya agak sulit bernafas. Nah, kira-kira Bapak bisa jabarkan apa saja dasar hukum dari KPID ini sendiri? Baik, terima kasih Bu Mat. Beliau ini kan orang ngetop juga nih, banyak followernya. Terima kasih Bapak. Ya mudah-mudahan rezekinya juga mengalir. Amin. Yang pertama tentang dasar hukum, ya tentu dasar hukumnya berbeda sekali dari zaman sebelum reformasi dengan Undang-Undang 24 tahun 1997 di mana frekuensi adalah milik negara dikelola oleh pemerintah. Sementara di era reformasi lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2002. Milik provinsi itu adalah masyarakat. Perwakilan akan tentang dunia penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia daerah, kalau daerah Riau. Ya tentu dengan Undang-Undang 32 ini KPI punya fungsi sebagai mewadahi aspirasi masyarakat di bidang penyiaran. Lalu tugas kewajiban KPI itu apa? Ya, pertama menetapkan standar P3SPS, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, kemudian menjalankan, melaksanakan, memantau, sekaligus terakhir juga menindak bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Kemudian KPI juga menjamin hak-hak masyarakat sesuai dengan pasal 8 ayat 3 untuk mendapat informasi yang benar sesuai dengan hak asasi manusia. Sederetan tugas sampai infrastruktur, membangun sumber daya manusia di bidang penyiaran, semuanya menyangkut dengan tugas dan wewenang dari KPI. Lalu apa peran KPI di media penyiaran pada saat ini? Yang pertama kita ketahui pada awal 2020 di bulan Januari dihebohkanlah virus di Wuhan. Waktu itu Indonesia warganya berada di kapal ya, di kapal diisolir. Bulan Januari, bulan Maret sudah ada surat edaran dari KPI pusat minta KPI daerah untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya COVID, tindakannya akan dilakukan. Maka bulan Mei kita sudah melakukan surat edaran termasuk ke Radio Bono FM ini, ke 106 lembaga penyiaran yang kita berikan. Gunanya apa? Untuk menyampaikan informasi bahwa virus ini sebenarnya sangat berbahaya. Apa langkah yang dilakukan seperti tracing, ada cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Itu lembaga penyiaran. Karena di Riau ini lebih kurang 1.500 sebelum ini, saya tahu perkembangan terakhir, itu daerah kita, desa-desa kita belum dapat menikmati jaringan internet. Ya tentu lembaga penyiaran yang bisa menjangkau terutama wilayah-wilayah perbatasan. Seperti kalau di wilayah Pelalawan ini ada Pulau Mendul ya, Penyalai semua itu radio yang dapat mungkin bukan dari sini, mungkin dari mana, dari Selat Panjang. Kemudian dari Malaysia juga ada pemberitaan, kemarin ada diskusi bersama untuk para ilmuwan di Selat Melaka bagaimana peran media penyiaran di masa COVID. Nah, termasuk juga radio Menkes kemarin itu, memang kita targetnya bagaimana frekuensi yang tidak berbayar ini yang menjadi tugas dan kewenangan dari KPID. Ya tentu pesan yang disampaikan ini dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat memahaminya sehingga melakukan tindakan. Pesan ini kan menimbulkan reaksi inilah yang kita harapkan di tengah masyarakat. Sehingga pada posisi saat ini peran media penyiaran itu sangat penting sekali. Sehingga melalui iklan masyarakat dan pemberitaan pada saat ini, masyarakat secara perlahan-lahan sadar akan bahayanya COVID-19 ini, sehingga ada perilaku masyarakat yang berubah, sehingga bisalah diantisipasi bagaimana dampak. Yang paling parah itu Kota Pekanbaru kemarin. Kota Pekanbaru awalnya masih cuai, abai, terakhirnya memang jumlah dari masyarakat yang meninggal itu cukup tinggi. Begitu Bu Pak. Berarti kita sudah memahami ya, dan tugas dan fungsi ini berubah ketika
COVID-19 melanda awalnya di negeri Wuhan, pada akhirnya juga sampai ke Indonesia, dan kita itu terpuruknya hampir 2 tahun. Ini masuk tahun kedua ya Pak, tahun kedua, dan luar biasa tugas dan fungsinya juga. Tapi menarik ini Pak, salah satunya tugas dan fungsinya adalah mengenai pengawasan adanya pelanggaran penyiaran. Apakah lembaga penyiaran ini bisa melakukan pelanggaran ini? Contoh pelanggarannya apa nih Pak kira-kira? Ini memang di luar konteks. Karena pengen tahu juga, karena banyak penyelenggaraan penyiaran merasa apa yang mereka sampaikan itu ya seperti apa yang mereka lihat. Apakah di ini ada standarnya Pak? Gitu. Ya, jadi begini. Kalau dalam COVID ini ada surat edaran itu, kita dalam menyampaikan penyiaran di masa COVID ini boleh melakukan berita, tapi sampai menakut-nakuti. Ada optimisme, tapi jangan terlalu menakut-nakuti sehingga imunitas tubuh dari seseorang itu akan kurang. Optimisme perlu. Kemudian banyak lembaga penyiaran yang kita ingatkan, jangan mengambil referensi dari media sosial, media yang tidak terverifikasi, tidak jelas sumbernya, lalu media penyiaran mengangkat. Sebenarnya yang paling baik itu menurut kami adalah dari media penyiaran seperti ini ya, dari media penyiaran langsung dimasukkan ke YouTube misalnya podcast, tapi melalui media penyiaran, karena media penyiaran itu ada pengawasnya KPI. Jadi KPI itu bisa menindak bagi pelanggaran, misalnya pecah belah, hasut menghasut, termasuk hasut menghasut vaksin, jangan divaksin katanya. Vaksin itu ada bisa lengket segala macam. Salah satu rujukannya adalah media penyiaran, tidak berbayar dia. Kalau ini kan pakai internet kan berbayar, kalau ada kuotanya bisa nonton. Inilah salah satu menjadi rujukan kita. Kalau di Pelalawan ini ada Bono FM untuk mengurai kekhususan informasi. Ini traffic light nih, kusut informasi itu tak jelas di lampu kuning, lampu merahnya. Lembaga penyiaran inilah yang menjelaskan. Makanya kami optimis bahwa lembaga penyiaran harus tetap dipertahankan eksistensinya karena beritanya terverifikasi dan tidak menyesatkan. Wah, begitu. Baik. Nah, ini cukup menarik sekali sahabat Pelalawan. Kenapa saya katakan cukup menarik sekali? Saya pikir sih betul yang dikatakan Bapak tadi adalah Ketua KPID bahwa apa sih menjadikan pelanggaran gitu. Karena kalau bicara tentang pelanggaran salah satunya adalah tadi menakut-nakuti. Sebenarnya saya juga termasuk orang yang termakan oleh informasi hoax tadi ya. Jangan divaksin, katanya tahun kedua nanti pada mati massal gitu ya. Ini cukup menarik. Nah, saya akan ke Bapak M. Astra Rais dulu. Yeah. Pak, ini cukup menarik sekali Pak. Tadi kata ketua bahwa juga salah satunya mengawasi pelanggaran. Saya pikir tadi bentuk pelanggaran seperti apa. Kebetulan yang dikasih contoh adalah di zaman COVID pas banget. Betul. Menakut-nakuti. Saya termasuk orang yang takut dalam hal ini. Pertama saat wabah COVID-19 masuk ke Indonesia dan masuk di Provinsi Riau ini, terus terang biasanya saya mandi 1 hari sekali. Setelah COVID itu masuk, saya bisa mandi 5 atau 6 kali karena saya tidak mau membawa virus itu sampai ke rumah Pak. Ya, kemudian diikuti dengan lajunya perkembangan dengan banyaknya pasien COVID. 1 hari itu terus Pak bisa 32 sampai akhirnya kemarin rekornya kita sampai di zona merah bukan orange tapi merah. Pada akhirnya semua industri ekonomi kreatif tutup, tidak boleh. Nah, yang boleh bahkan ada kita itu bekerja work from home. Hanya penyiaran sajalah yang harus ngantor. Betul. Tidak ada WFH bagi kami. Nggak mungkin siaran dari rumah ya Pak ya. Dia tidak ada. Nah, kalau bicara tentang pengawasan, nah ini cukup menarik. Pengawasan KPD terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Riau. Tadi Bapak mengatakan ada 106 lembaga penyiaran. Bagaimana bentuk pengawasannya sendiri? Baik Ibu. Jadi rekan-rekan semuanya sampaikan bagi Bono FM. Jadi kondisi kita ini dengan situasi COVID ini yang dilakukan oleh KPD Riau, pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, lewat observasi. Yeah. Secara langsung kita melakukan kunjungan ke masing-masing lembaga penyiaran. Kabupaten kota Pekanbaru ada sekitar 12. Yeah. Kita bergilir melakukan kunjungan, sosialisasi ke masing-masing lembaga penyiaran. Salah satu sosialisasinya ini kita kunjungin Bono FM ini. Iya, Bang.
Dan kita pun juga bekerja sama dengan beberapa instansi untuk menyampaikan kondisi dan situasi. Baik apapun yang masalah COVID ini, jangan sampai pengawasan kita di lapangan itu para presenter menyampaikan informasi itu bersifat hoak. Jangan menakut-nakuti, itu yang kita inginkan. Jadi pemirsa dari Bono FM sendiri itu kita inginkan jangan mereka ini selama ini mendapat informasi dari presenter itu bersifat hoak, dan situasi ini sangat mempengaruhi masyarakat yang mendengar, apalagi radio ya. Kita tidak ingin masyarakat mendengar informasi yang berkaitan yang disampaikan oleh presenter itu tentu akan menimbulkan ketakutan tersendiri bagi pemirsa. Jadi kita pengawasan secara langsung maupun observasi. Kalau di kantor itu kita melakukan informasi melalui Facebook, bisa Instagram, media sosial, menggunakan media sosial kita lakukan juga, atau bisa juga seandainya pemirsa yang di lapangan mendengar informasi tidak sesuai yang diharapkan, bisa menginformasikan langsung ke KPID Riau. Oke. Itu ada telepon langsung. Oh bisa. Baik, telepon langsung ya Pak ya? Ya, nomor kontaknya nanti kita berikan. Oh baik. Nah ini kan bicara tentang pengawasan tadi, katanya media. Kalau media sosial sendiri yang melakukan pelanggaran dalam arti misalnya kan media sosialnya informasi paling cepat nih Pak. Ya. Teknologi, informasi sudah ada berada di dalam genggaman. Selama ini kita juga tahu bahwa informasi hoax itu juga terdapat dalam salah satunya juga di media sosial. Itu tuh apakah KPID sendiri melakukan pengawasan juga? Dalam bentuk apa? Teguran atau apa, Pak? Tentunya kalau media sosial bukan kewenangan kita. Tidak kewenangan dari apa? Lembaga penyiaran ya. Hanya bersifat laporan lah, Pak. Kita laporan dan kita melakukan sifatnya teguran secara langsung kepada lembaga-lembaga penyiaran. Kalau media sosial kebetulan bukan kewenangan dari Komisi Penyiaran. Iya baik, betul sekali Pak. Dan biasanya kalau lembaga penyiaran sendiri untuk sampai saat ini ada 106 tadi yang dikatakan Pak Ketua. Bagaimana Pak menjalankan tupoksi mereka? Apakah mereka melakukan pelanggaran atau justru bagaimana nih Pak? Alhamdulillah selama ini yang kita dapat informasi tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Jadi masing-masing lembaga penyiaran itu kita menyurati secara langsung dari Ketua KPID Riau menyampaikan surat edaran yang berkaitan dengan kondisi dan situasi COVID terkini. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Selama ini baik-baik saja dari lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Riau. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat pelalawan di mana saja Anda berada. Nanti Fatriani, Pak Fauzan dan juga Pak Rais akan kembali lagi tentunya dalam talk show pada siang hari ini. Yang jelas kita akan membahas mengenai bagaimana peran dari kelembagaan KPID Provinsi Riau ini di masa COVID-19 setelah break berikut ini. Kita tentu saksikan di 87,8 Suara Bono. Tetap stay tune di 87,8 Suara Bono FM. 87,8 Suara Bono FM. Baik sahabat pahlawan, masih saya Fatriani di acara talk show atau juga dialog interaktif pada siang hari ini, dan masih bersama tamu spesial saya ini. Ada dua orang, ada Ketua KPID dan ada Koordinator Bidang Kelembagaan KPID, Bapak M. Asrar Rais SEMM. Bapak Asrar ini, Pak Rais apa Pak Asrar sih panggilannya Pak? Asrar. Oh Pak Asrar, oke baik. Kalau Rais itu banyak namanya di Pelalawan Pak. Baik Pak Asrar ini memang ini perdana ya Pak ya? Perdana tampil di Radio Suara Bono FM ya Pak. Dengan kondisi dan keterbatasan kami masih tetap menjalankan aktivitas ini Pak di udah beberapa puluh tahun yang lalu. Alhamdulillah dari media penyiaran ini juga kami hadir di tengah-tengah masyarakat walaupun hanya beberapa kecamatan Pak, beberapa kecamatan yang bisa tentunya diakses. Dan betul juga kata Pak Ketua tadi bahwa Pulau Mendul, Kuala Kampar bukan hanya Pulau Mendul, kecamatan Penyalai, Kuala Kampar, tapi juga Teluk Meranti juga belum terakses Pak. Dulunya perdana Radio Pelalawan ini ada di tahun 2002 maupun 2004 itu mencapai kejayaannya sampai ke Teluk Meranti. Tapi alat kita disambar petir Pak. Tapi walaupun demikian tetap terus berbenah ya Pak ya, sampai akhirnya kita pindah ke sini. Nah inilah mudah-mudahan ini tidak permanen Pak. Inilah kalau namanya radio pemerintah daerah otomatis tergantung di mana radio tersebut bernaung.
Kalau masih di Badan Infokom otomatis Kominfo lah yang membatasi. Tapi kalau masih kemarin sempat di Dinas Perhubungan, maka pindah lagi. Nah inilah solusi menjadi persoalan di dalamnya. Tapi tetap menyajikan informasi terkini di tengah masyarakat dan terutama pada saat ini adalah informasi COVID. Nah, untuk Anda sahabat pelalawan yang ingin bertanya nanti silahkan saja. Kami akan buka line telepon kami. Tapi sebelumnya kita buka dulu season kedua ini masih seputar informasi ya. Bagaimana kelembagaan atau juga dengan tema kita peran media penyiaran di masa COVID-19. Masih saya ingin langsung ke Pak Asrar nih. Bagaimana peran media penyiaran di masa COVID-19 saat ini Pak? Yang dari kemarin, dari 2 tahun yang lalu, udah hampir 2 tahun nih Pak. Dari pertama begitu diumumkan di Indonesia dan di Provinsi Riau bahwa COVID ini sudah sampai, apa tindakan dari lembaga KPID sendiri? Baik, terima kasih Bu Pat. Jadi kita kondisi dan situasi COVID ini di awal-awal itu kita melakukan koordinasi. Kita koordinasi ke lembaga penyiaran, menyurati melalui surat edaran melalui Ketua KPID Riau, menghimbau agar pola hidup sehat itu wajib disampaikan. Dan juga kita melalui iklan layanan masyarakat mengharapkan kepada masing-masing lembaga penyiaran khususnya LPPL Bono FM ini menyampaikan iklan layanan masyarakat yang berbau kaitannya langsung dengan COVID-19, penanganan COVID-19. Itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita juga melakukan menginformasikan kepada masing-masing lembaga penyiaran agar apapun yang berkaitan itu tidak menimbulkan suatu kepanikan bagi masyarakat. Karena kita tidak ingin lembaga penyiaran itu menyampaikan informasi yang tidak akurat. Misalnya informasi itu setengah-setengah gitu loh. Jadi apapun yang berkaitan informasi berkaitan dengan COVID-19 itu berkoordinasi langsung dengan lembaga atau dinas terkait. Khususnya misalnya kalau di Pelalawan ini mungkin tim COVID ya 19 ya. Iya, tim COVID ada Pak, dibentuk. Menyampaikan data dan fakta. Betul. Itu sangat mempengaruhi sekali gitu loh. Jadi masyarakat pun yang mendengar Bono FM ini tentunya mereka akan bersyukur ya dengan informasi yang up to date. Itu salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan dan kita pun mengharapkan kepada lembaga penyiaran menyampaikan informasi tersebut tidak menimbulkan hoak presenter ya, misalnya mereka mengadakan suatu talk show atau apapun sifatnya tidak menimbulkan hoak dan mendramatisir. Kadang-kadang kan kalau penyiar ini kan menyampaikan sesuatu itu terlalu supaya ini ya. Banyak Pak yang mendengar. Jadi jangan terlalu mendramatisir situasi dan kondisi. Itu hal yang selama ini kita lakukan bersama Ketua KPID Riau khususnya di bidang kelembagaan. Baik luar biasa. Dan laporan pada hari ini Pak untuk Kabupaten Pelalawan itu konfirmasi barunya hanya 1 orang. Nah, luar biasa ya, dari Rabu 6 Oktober 2021 itu informasinya cuma 1 orang. Anggaplah yang 1 orang ini sudah sembuh lah Pak ya. Amin. Baik, saya kembali ke Ketua karena ini Pak berdirinya lembaga independen atau juga komisioner ini pasti mempunyai visi dan misi tersendiri. Apakah visi dan misi ini berubah selama COVID? Nah, saya akan tanyakan ke Bapak, bagaimana dengan visi dan misi KPID Provinsi Riau ini sendiri? Baik, awal kami terpilih ya tentu visi dan misi kami beranjak daripada Undang-Undang 32 yang menjadi fungsi, tugas dan kewenangan kami. Visi kami adalah mewujudkan sistem penyiaran sehat, adil dan berkualitas gitu. Namun termaktub di dalam itu juga bahwa pasal 8 ayat 3 termasuk juga dalam penanganan COVID sudah ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya apa? Menjamin masyarakat untuk mendapat informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi informasi bukan sekedar informasi, layak dan benar sesuai dengan HAM. Nah, jadi posisinya orang sering kadang-kadang di media sosial mengatakan tidak bisa yang didengar dan dilihat dari lembaga penyiaran. Kalau di TV itu saja yang benar cuma apa katanya?
azan saja. Oh, Nah, betul, yang lainnya betul, tidak betul. benar kan seperti itu. Iya betul. Ini Pak, berita-berita yang menyesatkan. Baik. Bagaimana arus informasi yang melimpah ruah ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa runtuh negara. Baik. Kekacauan informasi ini kan kekacauan kekuatannya luar biasa menentukan sikap seseorang dan melakukan tindakannya. Kalau sudah kacau dia melakukan tindakan, efek daripada informasi ini kan pesan. Baik. Informasi ini kan pesan, Ya. medianya, media penyiaran. Betul. Efek dari pesan itu apa? Orang mengatakan rantai. KPI itu, ini contohnya misalnya, Hmm. apalah kerja KPI itu memotong film kartunnya saja, katanya. Kartun pun dipotong. Tapi bagi anak-anak yang tidak dibimbing oleh orang tua, kalau dia menonton film kartun itu kadang-kadang memukul temannya itu berulang-ulang kali sampai hancur, lebur, hidup lagi. Itu kartun, Pak. Kartun. Kemudian kartun itu, dia misalnya pakai baju Spiderman, lompat sana lompat sini, atau bisa Superman terbang. dia terbang. Terbang. Anak-anak yang umur 3 tahun ini kalau tidak dibimbing oleh orang tua, dia terbang setelah Dia menonton terbang. itu. Iya. Ini kan membahayakan. Betul sekali, Pak. Ini membahayakan. Efek pesan ini mempengaruhi seperti 7 manusia harimau yang terjadi di Bapak nonton ya? 7 manusia harimau. Baik. Ya, kita harus mengetahui Mengetahui, walaupun tidak baik. menonton, Baik. walaupun ada pemantau yang menonton, Iya. tapi kita harus mengetahui, Harus mengetahui, betul. supaya paham kita apa yang terjadi pelanggaran. Ternyata mereka mempraktikkan itu, Iya. terjadi korban. Mhm. Lalu visi tadi yang dikatakan sehat itu apa? Sehat itu salah satunya dia berizin. Izin dia. Baik. Makanya kami menganggap lembaga penyiaran LPPL khususnya berada di Riau sekarang sudah sehat. Hampir semua daerah yang mengajukan dulu sudah jadi. jadi 7. Sudah jadi, baik. 7. Kemudian TV-nya kalau nggak salah 3 apa 2? 3 ya TV-nya. LPPL ini, karena LPPL ini salah satu ya bisa memproduksi iklan layanan masyarakat sebanyak mungkin. Iklan masyarakat ini kan tidak, motifnya tidak bisnis kan, tidak beruntung. Betul. Tapi bagaimana pesan kesehatan, pesan Sampai. tentang COVID, pesan tentang pemerintahan. Sepertinya Bupati membangun di Pelalawan ini. Ya. Nampak daerah-daerah yang dia bangun, daerah dia kunjungi, disampaikanlah melalui radio ini. Berita-berita yang tidak benar bisa dieliminir. Kalau informasi itu sudah benar, lalu muncul apa? Ada kepercayaan di tengah masyarakat. Betul sekali. Kalau kepercayaan di tengah masyarakat ada apa? Apa yang akan timbul? Ya tentu orang percaya pada pemerintah. Pemerintah mudah menjalankan programnya. Akibat dari Bu Fat ini sebagai penyiar, Iya. sebagai kepala seksi penyiar, ternyata pembangunan Pelalawan itu makin mudah karena sudah dipercaya, karena informasinya benar, layak, dan diminati oleh tengah-tengah masyarakat. Harus ada kantornya seperti ini yang dikatakan sehat. Ini radio tidak jelas kantornya, kemudian tidak jelas personal entah dari mana. Sementara personal itu harus ada bimbingan namanya P3SP, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Harus kita bimbing supaya dia paham A sampai Z, tak boleh menghasut, tidak boleh memecah belah. Karena salah satu tujuan daripada penyiaran di pasal 3 itu mengatakan adalah memperkukuh integrasi nasional. Bagi secara nasional sampai ke tingkat daerah, memperkukuh integrasi nasional. Mewujudkan watak dan jari diri bangsa itu harus jelas melalui media penyiaran ini. Yang beriman, bertakwa, jelas, dan seterusnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian yang dikatakan adil, ya tentu ada pemerataan. Kalau sekarang nih Bono FM, terutama kalau keadilan di bidang penyiaran, tentunya bagaimana pemerintah berpikir supaya di Pulau Mendo, di Teluk Meranti juga dapat informasi tentang pembangunannya ada. Nah, itu menjadi PR juga nih. Kalau seandainya nanti dari para produsernya Bono FM menyampaikan isi siaran yang tidak sesuai dengan aturan berlaku, bisa kontak langsung ke KPI. Dari nomor yang tentu kita sampaikan di sini 081 268 32 2199. Ya. 0812 68 32 2199. Bisa juga di Facebooknya KPI Riau. Kita ada Facebook KPI Riau, Instagram KPI Daerah Riau, dan juga ada Twitter KPI di Riau. Ya, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi berkaitan dengan dunia lembaga penyiaran
isi siaran bisa menyampaikan langsung ke terhadap KPID. Baik, terima kasih Pak Arto. Baik. Semoga sukses selalu dan tentunya kedepannya masih terpilih sama-sama di komisioner. Karena kalau tidak lembaga ini tentunya kesinambungannya terputus sementara. Karena banyak orang masih berbeda ya. Mudah-mudahan juga didengar juga oleh orang berkompeten tentunya dalam fit and proper. Baik. Pak Ketua, ada yang mau disampaikan Pak? Ini suatu kehormatan sebenarnya dari Suara Burung. Biasanya kalau orang datang kita mendukung usaha-usaha itu didelegasikan. Jadi saya sudah yang kali keduanya Bapak sampai ke sini ke Radio Suara Burung FM dan kedua kalinya itu kami sudah punya izin. Ada yang disampaikan pesan untuk masyarakat dan juga bagi penikmat dari Radio Suara. Baik, saya mengapa sering ya datang karena ada sentuhan langsung informasi yang dapat saya sampaikan, termasuk pada saat ini dengan melimpah ruahnya informasi melalui beberapa media, termasuk media sosial. Kalau dia terlalu, kalau dulu informasi kan susah, sekarang informasi melimpah. Lalu orang mengatakan, apa gunanya radio? Apa gunanya? Saya yakin radio dan televisi ini bisa mengatur kualitas informasi yang lebih sehat. Ya, informasi yang lebih sehat. Makanya kita berharap Bono FM juga ada membuat semacam pustaka yang juga menjadi referensi informasi, baik itu dari segi pembangunan, informasi yang tentang terkini. Jangan buat sampai penyiaran juga takut pula kena hoax dan kena vaksin. Ya, 2 tahun kemudian akan makin masalah. Nah, ini kan perlu ada komunikasi kita. Baik kepada para pendengar Radio Bono FM, izinkan saya menutup dengan pantun. Tadi kan membuka dengan pantun. Dengan pantun lah sih. Malah kuat ini. Dimulai dengan bismillah, diakhiri pula dengan alhamdulillah. Semoga talkshow membawa berkah. Maafkan kami jika ada silap dan salah. Kalau ada cara yang patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan pula kami dilaporkan ke Pak Lutfi. Baik, ini memang luar biasa sekali Bapak. Terima kasih. Baik. 1 jam kurang berapa menit kita sudah bersama. Acaranya juga penyelenggaraannya ada sedikit lambat jadi ya, karena bukan kenapa. Saya ingin perfect ya, kedatangan ketua sekaligus koordinator bidang lembaga KPID ROI spesial. Nanti salam pahlawan bisa menyaksikan di channel YouTube saya pada televisi. Sekalian iklan saya. Baik, salam pahlawan, terima kasih atas kebersamaannya hari ini dengan talkshow kita yang berbeda. Yang jelas peran media penyiaran di masa COVID-19 bersama KPID Provinsi Riau di edisi Rabu 6 Oktober 2021. Saya Fatriani dan Ketua KPID serta Pasar mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.